it's this class conflict. Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Saudara-saudaraku bangsa Indonesia yang saya cintai. Selama lebih dari 1 abad, dunia diracuni oleh teori seorang filsuf Jerman bernama Karl Marx. Ia mengajarkan bahwa sejarah manusia hanyalah rangkaian pertentangan kelas. Tuan melawan budak, bangsawan melawan hamba, borjuis melawan proletar. It's this class conflict, the proletariat versus the bourgeoisie. And we can see this same mentality actually showing up in Occupy Wall Street protests where it's the 1%, the 1%'s bad. They are getting rich at the expense of everybody else. Bagi Marx, manusia hanyalah alat produksi, sekedar tubuh yang bekerja, sekedar mesin ekonomi yang bergerak dalam pusaran materi. He's someone who sees groups as the operative mechanism of human exchange, human interaction. And he sees these groups as almost scientifically derived. So his big divide in society is between the proletariat and the bourgeois. These are basically different groups of economic class and society. Inilah kesalahan besar Marx. Ia hanya melihat manusia dengan mata jasmani, bukan dengan mata hati. Ia menafikan dimensi rohani, menolak keberadaan Tuhan, dan menempatkan materi sebagai penentu segalanya. Akibatnya, jutaan orang percaya bahwa hidup hanyalah soal perebutan kekayaan dan kekuasaan, tanpa sadar bahwa ada hukum yang jauh lebih tinggi, hukum yang tak terlihat mata, hukum yang mengatur seluruh jagat raya, hukum Tuhan. Marx berkata, manusia ditentukan oleh kelas sosialnya, tetapi bukanlah sejarah membuktikan sebaliknya. Ada bangsawan yang berhati mulia, ada rakyat jelata yang kejam, ada penguasa yang bijaksana, ada buruh yang khianat. Hidup bukanlah sekedar pertentangan kelas, melainkan pergumulan hati nurani. Bukan kelas yang menentukan benar dan salah, melainkan sikap manusia terhadap hukum ilahi. Marx mengajarkan bahwa sosialisme dan komunisme akan menciptakan surga di bumi. Namun yang lahir justru neraka buatan manusia. Kelaparan buatan Stalin, pembantaian Pol Pot, tirani Mao, penjara tanpa akhir di Korea Utara. Semua karena manusia menolak Tuhan dan menggantikannya dengan ideologi palsu. Sebaliknya, hukum Tuhan berkata, apa yang ditabur itulah yang dituai. Inilah prinsip yang jauh lebih tinggi dari teori pertentangan kelas. Jika sebuah bangsa menabur keadilan, bangsa itu akan menuai kemakmuran. Dan jika sebuah bangsa menabur penindasan, bangsa itu akan menuai kehancuran. Inilah hukum universal yang tak terlihat oleh mata, namun nyata dalam kehidupan. Hukum inilah yang menjaga keseimbangan alam, yang mengatur perjalanan bangsa, yang menuntun hati nurani setiap manusia. Bukan kelas, bukan modal, bukan negara. Tetapi Tuhan sendiri yang menentukan arah hidup kita. Saudara-saudaraku, bangsa Indonesia berdiri tegak bukan karena ideologi materialisme ala Marx, melainkan karena berpegang pada nilai-nilai luhur yang mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Pancasila menegaskan ketuhanan di sila pertama. Karena tanpa Tuhan, hidup kehilangan arah. Tanpa Tuhan, manusia hanya melihat dunia dengan mata jasmani, tetapi buta terhadap hukum yang lebih tinggi. Maka marilah kita waspada. Jangan biarkan bangsa ini tertipu oleh teori usang Karl Marx yang menyempitkan manusia menjadi sekedar mesin produksi. Mari kita teguhkan iman kita bahwa hukum Tuhanlah yang lebih nyata, bahwa manusia bukan hanya tubuh yang bekerja, melainkan jiwa yang berharga. Bangsa yang besar bukanlah bangsa yang hidup dari pertentangan kelas, melainkan bangsa yang hidup dari kasih, keadilan, gotong royong, dan kebenaran. Karena pada akhirnya bukan ideologi buatan manusia yang bertahan,
melainkan hukum ilahi yang tak tergoyahkan. Mari kita tolak komunis, karena komunisme adalah jalan buntu. Suara Patriot untuk Indonesia berdaulat.